Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini saya akan menuju ke sebuah penemuan situs ya yang beberapa waktu yang lalu itu ditemukan baru teman-teman, kira-kira tahun 2020. Nah, situs ini berada di sebuah pundan desa ya yang ada di bawah pohon raksasa ini, dan konon merupakan namanya adalah sumber bebek. Nah, nanti kita akan menjelaskan juga tentang fakta dan juga mitos yang ada di lokasi ini. Nah, untuk sumber bebek sendiri pada zaman dahulu menurut cerita tutur warga terdapat sebuah arca berbentuk bebek yang sudah hilang teman-teman. Dan untuk ciri-ciri dari bentuk arca tersebut kemungkinan adalah arca Garudea yang membawa air amerta yang berbentuk seperti jaladwara teman-teman, atau pancuran air yang ada di lokasi ini. Selain itu juga di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang ternyata terpendam di bawah dari pohon dan juga di bawah jalan raya teman-teman. Sebelum kita menuju lokasi utamanya, kita akan mengitari lokasi ini, dan memang lokasi ini masih disakralkan oleh warga karena terdapatnya pohon raksasa dan juga ada sebuah hiasan dari janur ya. Terus di sini pun juga masih ditutupi oleh kain putih yang memang fungsinya kata warga adalah lokasi ini masih disakralkan. Dan beberapa fakta yang lain, ternyata di bawah dari pohon ini terdapat juga batu-batu andesit yang masih terpendam. Kemungkinan pada zaman dahulu itu ikut terpendam saat letusan gunung di wilayah Kediri, yaitu Gunung Wilis dan juga Gunung Kelut waktu itu. Nah, selain itu di sini terdapat juga sebuah tandon air, sebenarnya ini isinya adalah sumber air. Nah, untuk mitos yang beredar di lokasi ini waktu arca Garudea itu atau arca bebek itu hilang, sumber airnya yang sebenarnya ada di sebelah sana ya, di situs utama itu berpindah ya, dari ada di sananya situs, terus akhirnya untuk sumber airnya berpindah ke lokasi ini teman-teman ya, atau di tandon ini saat arca tersebut hilang dan dimanfaatkan. Terus di sini pun masih disakralkan warga karena terdapatnya bekas dari menyan, perdupaan dan yang lain-lain di lokasi ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bukti bahwa lokasi ini masih digunakan hingga sekarang, dan seperti di hari-hari tertentu juga masih digunakan oleh warga. Nah, ini juga terdapat batu-batuan andesit. Kita akan coba lihat ke dalam ya. Nah, di sini teman-teman ya, ternyata ada sebuah struktur atau mungkin tatanan dari batu-batuan andesit yang ada di sini, yang ada di dalam sana ya. Jadi ini menandakan bahwa di lokasi ini juga merupakan peninggalan kuno era dari Raja Airlangga yang dibuktikannya dengan ditemukannya arca bebek atau yang disebut juga dengan arca Garuda Wisnu Kencana teman-teman. Selain itu di sini juga saya teringat dengan salah satu lokasi sumber, yaitu sumber Tetek. Nah, kenapa demikian? Karena di sini terdapatnya sebuah jaladwara yang cukup unik berbentuk payudara wanita teman-teman, yang ini ya. Terus di sini pun waktu digali atau diekskavasi oleh warga, ternyata di dalamnya terdapat struktur dari batu bata kuno yang kemungkinan masih menyambung hingga saat ini. Nah, selain itu lokasi ini juga ada di bawah jalan raya. Apakah jika diekskavasi jalan raya ini akan digusur gitu ya, tapi kita juga belum paham karena selain sempit di jalan raya ini juga terhubung dengan rumah teman-teman. Ini ada saluran air kunonya. Nah, di sini untuk peninggalan-peninggalan batu bata kuno dan juga batu-batuan andesit yang cukup banyak yang ada di bawah pohon sana juga ada. Sangat luar biasa ya. Nah, ini untuk pohonnya juga cukup besar. Nah, ini untuk batu-batuan candinya cukup banyak ya, penyusun candinya. Nah, ini ya, itu untuk ini Kang, untuk pinggiran candi atau mungkin penyusun candi yang gitu kan ya? Ya, pengunci, atau kalau dalam sejarah biasanya disebut puzzle penyusun candi Kang. Selain itu di lokasi ini juga banyak seperti batu-batu andesit yang masih terpendam di bawah pohon ini Kang. Cuman saking kotornya ya, kemungkinan agak kurang dirawat atau gimana ya, tapi tertutup oleh ini bekas-bekas dari daun kering gitu ya. Terus di tempat ini belum pernah mengalami pemugaran gitu kan ya? Pernah, tapi bukan oleh pemerintah tapi oleh warga sendiri. Ya, takutnya kali yang ditakutkan oleh warga karena situs ini berada di bawah jalan.
Jadi kalau seandainya diserahkan ke pemerintah kemungkinan akan menyebar di jalan ya. Karena terlihat dari batu-batuan andesit yang tertata atau tersusun ya, strukturnya yang ada di sebelah sana Kang. Itu untuk struktur yang ada di sebelah sana itu Yang masih asli, masih. Coba mana Kang? Pengen lihat aku Kang. Nah, di sini ada struktur asli waktu diekskavasi sudah tertata seperti ini. Kalau ini kemungkinan kalau Akangnya tahu di situs Jolotundo. Nah, itu kan ada strukturnya juga di kiri dan kanannya sama seperti ini. Kemungkinan jika digali lebih dalam dan juga di kiri kanannya dan juga di atasnya, kemungkinan masih ada yang seperti ini. Tapi yang sangat disayangkan situs ini berada di atas jalan di bawah jalan raya. Ya. Iya. Sangat tidak mungkin untuk diekskavasi Kang ya. Bener. Terus yang kedua juga di sini saya teringat dengan salah satu petirtaan kuno yaitu ini sumber tetek ya. Nah, sumber tetek itu saya teringat dengan bentuk jaladwaranya. Kemungkinan untuk jaladwara seperti itu hanya ada di era kerajaan Airlangga, di era Raja Airlangga ya. Coba mungkin kita agak dekat ya Kang ya. Iya, boleh. Nah, ini ya jaladwara yang hampir sama dengan Di sumber di sumber tetek. tetek atau petirtaan belahan ya. Iya. Terus mitos juga mengatakan kalau lokasi ini juga zaman dahulu itu sumber airnya itu dari sini. Terus akhirnya ada arca yang berbentuk bebek kan. Untuk arca berbentuk bebek ini itu hilang dan akhirnya sumber airnya berpindah dari sebelah sininya pohon jadi ke sebelah sananya pohon gitu. Dan juga yang di sini yang sangat luar biasa di lokasi ini masih disakralkan oleh warga ya. Ya, ini ya salah satu contohnya ya. Ada kain putih ini Kang ya. Kain putih. Dan juga masih biasanya di sini ada meja persajian yang biasanya di hari-hari tertentu itu memang ada beberapa orang yang ritual ke sini. Terus untuk unsur dari Jawa kunonya juga terdapatnya batu lumpang kuno ya, batu lumpang kecil yang ada di depan kita ini. Yang fungsinya itu bukan untuk ini, bukan untuk seperti menghaluskan gitu, bukan. Tapi batu lumpang ini untuk kutukan atau untuk mengutuk pada zaman dahulu pada ritual-ritual tertentu itu akan dikasih telur dan juga dikasih seperti menyan, terus perdupaan juga di lokasi ini kan gitu. Berarti fungsinya bukan kayak lumpang pada umumnya untuk menghaluskan bukan apa itu kayak biji-bijian gitu. Bukan ya Kang bukan. Ya? Tapi lebih ke kutukan ritual itu tadi ya. Bener. Nah, di sini pun kalau mungkin digali masih banyak kan? Masih banyak yang berstruktur di bawah ini ya. Iya, tapi kalau jika mungkin diserahkan ke pemerintah, kemungkinan jalannya juga akan katut tergusur. Terus fakta menyedihkan lainnya di lokasi ini pada zaman dahulu di era kolonial Belanda itu selain hilangnya sebuah arca, airnya pun dimanfaatkan oleh kolonial Belanda dan dijadikan tandon yang ada di sebelah sana. Jadi kemungkinan besar ya air yang berada di sini itu berkurang atau sampai sekarang mungkin sudah hilang ya, berpindah ke sana. Iya. Nah, di sini terus fakta yang lainnya juga kalau mungkin banyak bukan itu dari desa dan yang lain-lain kemungkinan gitu ya. Nah, di sini ada fakta yang lain juga. Mari saya tunjukkan kan. Nah, di sini kan ada tandon airnya ya. Terus di sini zaman dahulu itu terdapat rumah kuno zaman kolonial Belanda yang memanfaatkan air ini agar warga itu membayar pada zaman dahulu. Nah, di sana ada bekas dari kamera terlihat ya. Oke, terlihat bangunan itu. Iya. Bekas bangunan ya. Iya, itu bekas bangunan Belanda. Bekas bangunan Belanda yang dihancurkan saat kemerdekaan, kata warga seperti itu. Nah, kemungkinan juga untuk arca-arca yang lain ya, karena biasanya di sebuah petirtaan tidak hanya satu arca berbentuk Garuda, ada juga beberapa arca-arca yang cukup menarik, apalagi itu di era kerajaan atau Raja Airlangga ya. Nah, kemungkinan hilang atau mungkin dijarah oleh zaman kolonial Belanda kan. Dijarah atau dibawa ke Belanda ya. Iya. Sekali arca yang dibawa ke Belanda gitu kan. Bener. Nah, ini juga ya, di sini juga membuktikan beberapa waktu yang lalu di sini itu agak bolong kan ya, tapi sekarang sudah tertutupi. Sebenarnya di sini beberapa waktu yang lalu saya juga menjumpai beberapa batu andesit yang masih menempel kan. Tapi sekarang tertutup kan karena sekarang ada ini paving ini Kang. Zaman dahulu beberapa waktu yang lalu tidak ada paving gitu.
sangat luar biasa ya. Terus di sini pun juga ada, sebenarnya ini bukan batu-batu biasa loh Kang, ini sebenarnya adalah Bagian dari bangunan candi mungkin ya Kang. iya, jadi ini adalah fragmen-fragmen dari batu bata kuno, batu-batuan andesit. Batu bata kuno juga jarang diketahui, kemungkinan memang sudah terpendam dan juga belum ditemukan di era Majapahit gitu kemungkinan ya. Terus tempat ini juga mengalami akibat dari letusan Gunung Kelut. Bener, itu juga salah satunya. Nah, sangat luar biasa Kang. Mungkin cukup Kang ya. Ya. Siap. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.